Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Kita langsung saja membahas mengenai Garuda Indonesia. Apa kabar di tengah masa pandemi ini? Dengan tadi Uki juga telah mengatakan hutangnya sampai 100 triliun lebih Pak. Apakah sudah ada laporan-laporan dari Garuda Indonesia sendiri kepada Komisi 6 untuk menindaklanjuti kondisi yang seperti sekarang ini? Iya. Dalam rapat berapa bulan yang lalu, sebenarnya di Garuda Indonesia sudah berjanji kepada kami di Komisi 6 untuk memberikan laporan resmi ya, di mana Garuda meng-hire berapa konsultan, 4 konsultan kalau tidak salah, 3 asing, 1 lokal ya, untuk membahas proposal restrukturisasi, negosiasi antara pihak Garuda dengan pihak lessor. Nah, itu yang kita tunggu. Tapi sampai saat ini belum ada proposal resmi itu, sehingga hari Selasa besok, besok siang jam 1 pihak Garuda dan Kementerian BUMN akan kami panggil di rapat kerja di Komisi 6. Kita ingin penjelasan resmi dari Garuda seperti apa program restrukturisasinya. Karena kita tahu ya dari 142 pesawat Garuda yang ada sekarang, yang terbang itu kan antara 26 pesawat sampai 41 pesawat. Jadi ada 116 sampai 101 pesawat yang tidak terpakai. Ya, sehingga ini tentu memberikan beban yang sehingga menimbulkan beban hutang 1 triliun per bulan. Sehingga hutang Garuda itu yang dulu 70 triliun sekarang sudah di atas 100 triliun. Nah, ini yang harus kita bahas dan akan kita bahas. Kita akan mendesak Garuda dan pemerintah memberikan solusi, opsi final seperti apa dalam rangka menyelamatkan Garuda. Apakah kita melakukan restrukturisasi utang? Kita tahu biaya lessor kita ketinggian, jadi harus ada haircut, ya, lalu bunganya juga 26% ya, di atas rata-rata dan sangat tinggi. Dan ini yang akan kita bahas, rencana restrukturisasi dan juga rencana penyelamatan Garuda. Ya, restrukturisasi hutang dan juga terkait dengan bagaimana sebenarnya penjadwalan ulang jadwal kontrak itu tersebut juga sejauh ini apa Pak Andre sendiri sudah melihatnya bagaimana nih Pak dari Garuda Indonesia ini sendiri? Kan tadi saya sudah jelaskan Garuda sudah meng-hire 4 konsultan. Sampai sejauh ini belum ada untuk hasil membantu mereka ya bernegosiasi, menyiapkan proposal yang akan mereka tawarkan kepada para lessor. Nah, kami belum lihat bentuk proposalnya seperti apa. Untuk itu besok kami panggil supaya kita tahu nih apa langkah-langkahnya. Karena kita sudah mendengar sayup-sayup pemerintah bilang kalau opsi penyelamatan nggak ada, kita ada Pelita Air Service atau bikin perusahaan baru, ya. Tapi tetap dengan nama Garuda Indonesia Airlines. Karena kan kita tahu ya di luar negeri itu kayak Japan Airlines, Malaysia Airlines, Thai Airways, itu ada 3 pengalaman maskapai itu yang pernah perusahaan lamanya bangkrut, ya, lalu maskapainya pemerintahnya membuat perusahaan baru, tapi namanya lengkap. Perusahaannya berganti, tapi masih tetap Japan Airlines. Perusahaannya berganti, tetap brandednya Malaysia Airlines masih ada, termasuk Thai Airways ya, itu masih ada. Apakah pemerintah akan membangkrutkan Garuda? Itu pertanyaannya seperti itu yang akan kita tanya. Atau Garuda akan kita restrukturisasi. Nah, opsi itu ada di tangan pemerintah. Nah, permasalahan ini tidak bisa berlarut-larut ya. Ya, kita biarkan pemerintah harus mengambil opsi tegas untuk penyelesaian masalah Garuda. Apalagi kita harus menyelamatkan awak kabin, lalu karyawan Garuda, jangan sampai mereka di PHK semua. Ya, bagaimana kita menyelamatkan tenaga kerja kita. Jadi banyak hal yang akan kita bahas di dalam rapat Komisi 6 besok siang sekitar jam 1 siang dengan Direksi Garuda dan mungkin Wakil Menteri 2 BUMN Pak Tiko. Baik, Pak, kalau misalnya tadi Bapak mengatakan sempat ada juga nih kabar-kabar yang beredar di masyarakat ini akan digantikan manajemen operasionalnya dengan Pelita Air, seperti itu ya Pak. Nah, apakah menurut Bapak ini adalah langkah yang tepat mengingat maskapai Garuda Indonesia kan sangat besar jika dibandingkan dengan Pelita Air itu sendiri? Jadi gini, jadi kan ini opsi-opsi sayup-sayup yang kita dengar. Masih belum. Ya belum ada opsi resmi pemerintah yang disampaikan ke DPR. Kita besok acaranya mendengar dulu keterangan pemerintah dan juga Garuda. Garuda yang saya tangkap, mereka akan melakukan restrukturisasi. Opsi yang akan ditawarkan Garuda
ada restrukturisasi. Nah, restrukturisasi seperti apa itu yang kita mau dengar. Nah, lalu pemerintah apa opsinya penyelamatan Garuda? Kita ingin dengar secara resmi, bukan cerita di koran, informasi sayup-sayup, informasi di langit. Yang kita ingin dengarkan sikap pemerintah. Disitulah nanti DPR akan mengkaji, akan menilai dan mengevaluasi opsi mana yang terbaik, dan kita akan memberikan dukungan politik sepenuhnya. Tapi intinya suasana kebatinan DPR RI, wabil khusus di Komisi 6, kita ingin menyelamatkan Garuda. Terutama fraksi Partai Gerindra ya. Perintah Pak Prabowo Subianto kepada kami itu jelas dan terang benderang. Fraksi Partai Gerindra menginginkan Garuda diselamatkan. Intinya apa? Pemerintah harus melakukan restrukturisasi, harus berupaya semaksimal mungkin haircut itu utang-utang lesor, negosiasi yang keras dengan lesor, dan Garuda selamat perusahaannya, Garuda Indonesia Tbk secara perusahaan selamat, dan Garuda Indonesia Airlines tetap terbang dan tetap menjadi perusahaan Indonesia flag carrier kebanggaan kita. Itu sikap resmi fraksi Partai Gerindra. Ya, itu opsi yang ingin kami minta kepada pemerintah, tapi tentu besok akan kita bahas. Nanti kalau misalnya juga kita merunut latar belakang pembentukan Garuda Indonesia ini kan sebagai simbol identitas negara, bagaimana para pengusaha Sumatera Barat pada saat itu akhirnya bisa melahirkan Garuda Indonesia. Dan juga kalau misalnya dari Bang Andre sendiri melihat bagaimana sebenarnya pemerintah kita saat ini, dalam hal ini mungkin Menteri BUMN, melihat bagaimana untuk bisa menyelamatkan Garuda Indonesia, apakah sudah sesuai dengan harapan dari Komisi 6 atau perlu ada tambahan-tambahan yang misalnya saran-saran dari Komisi 6 tadi, restrukturisasi terkait dengan hal tersebut? Ya, langkah-langkah Menteri BUMN sebenarnya sih sudah on the track ya, bahwa tahun lalu mereka komitmen membantu dengan bantuan ya, MCB kepada Garuda, tapi waktu itu memang hanya cair 1 triliun. Dari 7 triliun yang dianggarkan, 6 triliun ini tidak cair dan tidak diberikan dukungan oleh Menteri Keuangan. Nah, sekarang soal bicara uang, kita tahu ya, PMN ataupun bantuan modal dari pemerintah itu agak sulit sekarang dengan situasi pandemi, lalu situasi keuangan negara kita, tentu tidak mungkin. Solusinya apa? Restrukturisasi. Nah, kita menangkap bahwa Kementerian BUMN di bawah Pak Erick insya Allah akan memberikan dukungan penuh kepada Garuda, termasuk yang kemarin berapa hari yang lalu, minggu lalu itu Pak Erick mentandatangani kerjasama antara Garuda dan Emirates ya. Bagaimana Garuda, penumpang Garuda tetap bisa keluar negeri, bekerja sama antara Garuda dengan Emirates, lalu Garuda fokus untuk penerbangan di dalam negeri atau domestik. Kenapa? Kalau seperti Emirates, Qatar, Turkish, lalu Singapore Airlines, mereka sangat tergantung dengan penerbangan luar negeri. Karena memang secara geografis dan secara demografis, penduduk dan wilayahnya kecil. Berbeda dengan Garuda yang punya potensi luar biasa untuk penerbangan domestik. Kita didukung sektor geografis yang begitu luas, lalu didukung penduduk yang begitu besar, sehingga kalau penerbangan domestik saja kita fokus, kita bisa untung, maskapai kita bisa besar. Bagaimana kalau misalkan memang ditambah rute-rute dari penerbangan domestik saja, apakah kira-kira itu akan menjadi solusi yang tepat untuk saat ini? Ya, solusinya tentu ya. Pertama, beban hutang itu kita harus negosiasi. Itu dulu ya. Lalu yang kedua, kalau ditambahkan rute domestik yang gemuk dan bagus, kenapa tidak? Insya Allah Garuda bisa kok, pesawat kita ada 142 pesawat gitu. Lalu kita didukung oleh awak kabin yang begitu banyak ya, karyawan Garuda yang begitu profesional dan besar ya, kita insya Allah mampu. Nah, permasalahannya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan memberikan dukungan hal itu nggak? Jangan sampai rute gemuk dikasih juga ke swasta terus ya. Kan itu juga pertanyaannya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Kita akan dorong Menteri BUMN, kalau memang Garuda diminta fokus domestik, Menteri BUMN juga bersuara di rapat-rapat kabinet agar Kementerian Perhubungan juga memberikan rute domestik yang gemuk itu ke Garuda, jangan ke swasta terus gitu loh. Nah, itu besok akan kita bahas. Tapi permasalahan Garuda sekali lagi adalah utang, beban masa lalu. Ya, kita akan juga dorong bagaimana aparat penegak hukum ya, termasuk Kementerian BUMN, memberikan laporan resmi ya kepada, seperti kasus Jiwasraya. Jiwasraya itu kan yang melaporkan korupsi Jiwasraya itu adalah Kementerian BUMN. Dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Nah, kita harapkan nanti Pak Menteri BUMN juga melaporkan korupsi Garuda ini
kepada aparat penegak hukum, bisa ke KPK, bisa ke Mabes Polri, bisa ke Jaksa Agung, terserah kementerian. Yang jelas kita memberikan dukungan, restrukturisasi harus dilaksanakan, tapi penegakan hukum terhadap kenapa biaya lesor ini begitu tinggi, ya, kenapa sewa pesawat kita begitu tinggi. Bayangkan saja, pesawat yang harusnya 9 juta dolar kita sewa per bulan, kita sewanya 12 juta dolar. Pesawat yang harusnya kita sewa 7 juta dolar, kita sewa 9 juta dolar. Sehingga ada anekdot, Garuda itu kalau mau untung, break even point ya aja. BEP-nya. BEP aja. Ini pesawat terbang, itu full di dalam, kanan kiri itu 20% sampai 40%. Jadi arus BEP itu pesawatnya harus penuh 120% atau 100 sampai 140%. Jadi penumpang tuh harus disayap juga. Wow. Nah, saking dugaan korupsinya begitu luar biasa di masa lalu. Nah, ini harus didorong, aparat penegak hukum harus masuk. Harus dikejar itu para koruptor yang menyebabkan kenapa sewa pesawat kita mahal. Oke. Gitu loh. Sejauh ini berarti kalau misalnya kita melihat Pak, ini angka hutangnya membengkak 70 triliun sehingga bahkan sekarang 100. Apakah selama ini misalnya dari Komisi 6 Bapak melihat ada pengawasan yang salah atau pengawasan yang, atau bagaimana bisa akhirnya ini baru ketemu sekarang, atau sebenarnya memang sudah terjadi manajemen Garuda yang seperti ini terkait dengan nilai kontrak tersebut, atau ada hal yang mungkin tidak bisa selama ini tidak dijalankan sebenarnya bagaimana mestinya? Kan saya udah bilang tadi bahwa harga sewa kita, lesor kita itu terlalu tinggi. Ini sudah berjalan tahun-tahun? Sudah berjalan dari dulu. Oke. Dari dulu. Nah, kenapa ini bisa meledak? Karena ada pandemi. Oke. Kalau dulu kan penumpang banyak, Bisa pemasukan tercover. banyak. Jadi sehingga hal ini tertutupi. Nah, sesaat pandemi, di saat penumpang menurun, lalu juga ada larangan penerbangan, ini kan terbongkar semuanya. Jadi borok masa lalu yang ditutup-tutupi itu terbongkar. Sehingga ini ketahuan lah, Garuda ini punya masa lalu yang begitu luar biasa. Dan ini harus kita selesaikan. Tidak bisa kita tunda-tunda lagi. Tidak bisa gali lubang, tutup lubang. Kita harus cut off permasalahannya biar Garuda bisa terbang lagi. Nah, sekali lagi, hutang itu muncul setiap bulan 1 triliun. Ya, saya kasih ilustrasi ya. Garuda itu sekarang punya 142 pesawat. Yang terbang itu 26 sampai 41 pesawat sebulan. Nah, dari pesawat 116 sampai 101 pesawat yang tidak terpakai, itu muncul utang 1 triliun lebih sebulan. Nah, padahal revenue Garuda dari 26 sampai 41 pesawat yang terbang, revenue Garuda per bulan itu 80 juta dolar. Jadi kalau Garuda bisa cut off yang 101 pesawat itu, insya Allah Garuda ini bisa besar, untung, dan bisa pulih kembali. Nah, inilah PR kita bersama. Mohon dukungan masyarakat nantinya. Baik Pak, kalau misalkan tadi Pak Andre telah menggambarkan situasi Garuda yang sebenarnya sangat rumit. Karena ini dari manajemen yang sudah menurun, ini dianggap ada korupsi dan juga mungkin mafia seperti itu Pak. Apakah dengan kondisi saat ini Garuda digadang-gadang katanya akan pelit, apakah ada PMN, penanaman modal negara untuk Garuda Pak? Ya, saya rasa nggak ada. Nggak ada? Yang ada itu kita mendorong sekarang bahwa pemerintah dan manajemen Garuda harus melakukan negosiasi dengan lesor. Kita harus haircut, bertindak negosiasi tegas, keras dengan lesor. Itu yang harus dilakukan pemerintah dan Garuda. Bukan lagi mau PMN, utang udah 100 triliun, masa kita ngelontorin duit lagi? Dari mana uang pemerintah? Yang untuk penanganan COVID saja, bencana saja sudah berat. Lalu masa kita mau subsidi lagi? Saya rasa pemerintah tidak mampu. Solusinya yang satu, restrukturisasi, negosiasi yang keras dan tegas dengan lesor. Nah, seperti itu. Bang Anda tapi yakin nggak dan optimis nggak kira-kira ini Garuda Indonesia bisa diselamatkan? Apapun yang dilakukan pemerintah, yang saya garis bawahi, fraksi Gerindra bahasnya, Garuda harus diselamatkan. Garuda harus diselamatkan. Kita tunggu juga besok. Karena itu harapan rakyat. Garuda harus diselamatkan.